Selamat siang Bapak. Siang Mas, Ya, bisa dijelaskan nama dan juga jabatan Bapak? saya Fajar Ridwan, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunung Kidul. Ya, Ugo Niti Mandoro Satwa Kota Sasono. baik Bapak. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan siang hari ini. Senang sekali GTV bisa berbincang dengan Bapak dan tentunya kita akan ngobrol ataupun konfirmasi terkait persoalan yang ada di Natah. Ya, Ini siap. menyangkut madrasah Yapi, milik Yapi. Ya, sebelum kita bicara terkait Yapi yang lebih khusus Pak, ini tentunya persoalan yang ada di Yapi ini sudah sampai juga di meja Bapak tentunya. Nah, itu seperti apa komentar Bapak terkait apa yang dipersoalkan di Yapi tersebut? Saya mendapatkan informasi dari masyarakat itu bahwasanya Japi, MI Yapi yang ada di Natah itu memanfaatkan tanah kas kelurahan ya. Nah, informasi tersebut bahwasanya MI juga membangun Badan usaha. bidang Ruko. usaha ruko. Dan menurut informasi masyarakat bahwa ruko tersebut memang disewakan begitu ya. Sebetulnya semua semua yang dilakukan itu bisa saja dilakukan asal sudah ada izin dari gubernur. Itu ada izin dan kerjasama antara MI dengan pihak kelurahan. Itu tidak masalah sebetulnya. Begitu. Sehingga kami menerjunkan personil ke sana untuk mengklarifikasi atau Ini biar lebih jelas Pak dan tentunya masyarakat bisa memahami ternyata memang perizinan itu sangat penting dan harus dilakukan. Nah, untuk MI Yapi sendiri ataupun MI Yapi Natah itu sendiri terkait perizinannya itu sejauh ini seperti apa Pak? kalau perizinannya ini baru dengan desa ya, baru dengan desa. Hanya memang waktu dulu kan belum diatur ya, ada kerjasama dengan pihak desa. Setelah ada SK Gub nomor 24 tahun 2024, ini harus ada izin dari gubernur. Nah, sehingga kami melayangkan surat sebagai himbauan kepada lurah Natah agar melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan Ma'arif atau Nahdlatul Ulama Gunung Kidul dan kepala sekolah MI Yapi Natah tersebut hingga mengajukan permohonan izin sewa tanah kas kelurahan yang digunakan untuk MI Yapi tersebut, termasuk juga untuk kios toko itu sebetulnya nggak masalah. Itu harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan permohonan izin. Nanti dinas kami akan memberikan fasilitas untuk itu secara teknis maupun secara administrasinya akan kita dampingi. Berbicara dengan perizinan, sementara di khususnya ini yang di MI Natah ini kan belum ada izin gubernurnya. Nah, sementara kalau kita lihat itu bahwasannya gencar untuk sosialisasi pemanfaatan tanah kas desa ini kan di 2024 kemarin nih Pak. Terakhirnya Desember kalau nggak salah. Nah, mestinya itu kan ada sanksi. Nah itu kalau berbicara mengenai sanksi terhadap aturan ini itu seperti apa penjelasannya Pak? Kalau masalah sanksi kami belum bisa mengungkapkan di sini. Kami sebagai pembina akan mengupayakan bahwa istilah menghimbau, kalau memerintahkan itu kan tapi menghimbau agar tetap harus segera mengurus izin. Dan nanti yang bisa memberi sanksi ya yang memberi izin Mas. Jadi yang punya tanah ini kan Kasultanan. Nah, nanti soal sanksi dan bagaimananya itu dari Kasultanan. Ya, berikutnya Bapak, ini mumpung ketemu biar semuanya clear. Terkait dengan ini kan, kalau nanti itu adalah izin yang sudah terbit, lah itu kan tentunya di situ ada apa ya, sewa ataupun profit yang ada di dalamnya. Karena di kios itu juga untuk badan usaha yang merupakan endingnya nanti untuk profit, walaupun profitnya adalah untuk madrasah. Jadi nanti pandangan dinas sendiri terkait sewa menyewanya itu seperti apa Pak?
Kalau sewa menyewa itu nanti kan ditentukan dengan peraturan kelurahan ya, yang dibahas di Bamuskal dan musyawarah kelurahan. Nah tentunya nanti kan menghitung sewanya itu ya secara proporsional mas. Artinya kalau hanya sekolahan saja mungkin kan akan lebih lebih murah. Tapi ini ada usahanya itu akan lebih tinggi misalnya. Itu kan sesuai kesepakatan dan ditentukan oleh rapat Bamuskal. Jadi tidak asal-asalan sehingga nanti saling menguntungkan. Jadi pihak MI juga tidak terlalu keberatan, kelurahan juga memperoleh hasil yang tidak kebangetan, artinya ya menguntungkan begitu. Jadi itu sesuai kesepakatan yang disepakati di Bamuskal, tentunya juga diflorkan ke pihak ketiganya dalam hal ini MI. Kalau segini sanggup tidak, dan itu ya harus proporsional dan secara hitung-hitungan masuk logika. Terakhir Bapak, ini persoalan ini sebenarnya mungkin, itu ya mungkin bukan hanya terjadi di MI saja, hanya saja kemarin yang memang masuk ke kantor redaksi kami adalah yang ada di MI Natah ini. Nah, ini mungkin Bapak bisa menghimbau juga terhadap persoalan yang sama di luar sana yang seperti ini. Nah, itu himbauan Bapak seperti apa? Terima kasih Mas. Jadi untuk kelurahan-kelurahan yang lain 144 kelurahan tentunya, agar yang belum berizin yang dipergunakan agar segera mengurus perizinan. Kami akan bantu secara administrasi maupun secara rekomendasi. Kemudian harus dengan cara-cara yang baik, proporsional, sesuai peraturan yang ada. Terkhusus yang dipedomani adalah peraturan gubernur nomor 24 tahun 2024. Begitu Mas.